Masyiral muslimin, para hadirin hadirat, karyawan dan karyawati, para medis yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah perkara penting dalam agama kita, mengambil tema tentang keutamaan dan kedudukan salat di dalam Islam. Minal ma'lumi bid-darurah, termasuk perkara yang diketahui secara pasti oleh seluruh muslimin, baik mereka ahli ibadah ataupun mungkin orang yang terjatuh pada maksiat, adalah mereka meyakini bahwasanya ibadah salat merupakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan atas seorang muslim. Namun kita dapatkan banyak dari kaum muslimin yang mereka meninggalkannya. Sebagiannya meninggalkan hampir dikatakan menyeluruh. Sebagian yang lain meninggalkan dikala muncul kemalasan dan merasa tidak butuh. Sebagian yang lain meninggalkan karena alasan sibuk dan tidak ada kesempatan. Sedikit dari kalangan muslimin yang mereka itu mensyukuri nikmat yang besar dengan keislamannya dan menjalankan konsekuensi sebagai muslimin. Barangkali di sana mereka orang yang meninggalkan salat karena dangkalnya pengetahuan mereka mengenai tentang keutamaan dan kedudukan salat di dalam agama kita. Sebagian mereka salah menafsirkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatan, sehingga mereka menyangka yang penting kita berbuat baik, niatan baik walaupun tidak sholat, maka itu sudah baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian yang lain salah dalam memahami ayat. Dikala mereka mendengar ayat fawailul lil musallin, celaka neraka wail bagi orang yang salat, yaitu mereka orang yang lalai dari salatnya, sehingga mereka menganggap dikala kita salat namun masih terjatuh pada maksiat dan dosa-dosa, percuma salat kita, jadi lebih baik kita tinggalkan. Banyak sebab yang menjadikan mereka meninggalkan salat. Oleh karena itu diterangkan para ulama sebuah kaidah, man la ya'rif fadla syai' sakula alaihi syai'. Kadangkala orang yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan, dia akan merasa berat ketika diminta atau diperintah untuk melakukan amalan tersebut. Orang yang tidak mengetahui keutamaan sebuah amalan, maka dia meninggalkan ataupun berat melakukan amalan yang memiliki keutamaan dikala dia tidak mengetahui keutamaan tersebut, termasuk daripadanya ibadah salat. Maka marilah musta'inan billah kita mempelajari tentang kedudukan dan keutamaan salat. Karena ini merupakan hal yang telah maklum bid-darurah, diketahui secara pasti bagian dari agama. Tentunya antum semuanya insyaallah sudah banyak yang mengetahui. Misalnya kita urut dari depan, Mas. Ya, keutamaan salat apa diantaranya?
memberikan ketenangan hati. Barakallahu fikum. Benar. Sebelahnya lagi baju coklat. Apa keutamaan sholat? Menjauhkan dari zina, menjauhkan dari zina. Nah, yang lainnya, masya Allah ya. Keutamaan sholat apa? Berarti kalau orang sholat harus betul-betul jauh dari zina. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya coba. Apa keutamaan sholat? Menjauhi daripada dosa-dosa dan yang lainnya. Masya Allah. Tinggal konsekuensinya ya. Saya sholat bagaimana? Saya orang yang sholat. Nah, dijalani atau tidak? Nah, maka di sini barakallahu fikum. Marilah kita sedikit mengulas daripada pembahasan ini dari kitab para ulama. Kita nukilkan sedikit dari kitab, yakni Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang disampaikan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan. Di antara keutamaan salat yang pertama, as-salatu hiya akidu arkanil Islam ba'da syahadataini. Yang namanya salat merupakan rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pondasi dan dasarnya, yang apabila dipenuhi syarat rukun dan kewajiban akan menjadikan amalan dan bangunan yang dibangun di atasnya diterima oleh Allah. Maka di sini setelah dua kalimat syahadat tersebut, amalan rukun Islam yang paling ditekankan adalah salat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan salat adalah urutan kedua setelah dua kalimat syahadat. Beliau menyatakan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Beliau menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Islam itu dibangun di atas 5 pokok, 5 dasar, 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini dasar yang harus dikuatkan. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima dalam urutan hadis ini, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, di antara keutamaan salat di dalam Islam adalah hiya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Salat adalah amalan lahiriah, amalan zahir yang paling pertama dihisab di hari kiamat sebelum amalan-amalan yang lainnya. Pertama ditanya tentang la ilaha illallahnya, ditinjau syahadatainnya, karena ini amalan batin, keimanannya. Maka setelah itu dari amalan zahir, amalan yang nampak, yang pertama dihisab adalah salatnya. Sekaligus menjadi barometer bagi amalan yang lainnya. Menjadi barometer amalan